Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali bersama saya Slamet Riyadi yang tetap setia membawakan kisah-kisah menarik dari buku Hikayat 1001 Malam. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah subscribe dan share cerita ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki laksana hujan deras buat teman-teman semuanya, amin. Kisah kali ini bertema tentang kisah kasih seorang budak dengan tuannya. Kita simak kisahnya. Di masa lalu, pernah tinggal di tanah Khurasan seorang pedagang bernama Majiduddin yang memiliki kekayaan yang cukup banyak beserta budak dan pelayan. Tetapi dia tak memiliki anak sampai dia mencapai usia 70 tahun. Sampai Allah kemudian menganugerahi seorang putra yang diberi nama Alisar. Anak laki-laki itu tumbuh seperti bulan purnama, dan ketika dia mulai menginjak dewasa dan diberkahi dengan segala jenis kesempurnaan, ayahnya jatuh sakit karena penyakit usia yang sudah sangat tua. Kemudian dia memanggil putranya dan berkata kepadanya, "Wahai anakku, saat kematianku sudah semakin dekat, dan aku ingin memberimu perintah terakhirku." "Apa itu, ayah?" tanya Ali. "Wahai putraku," jawab Majiduddin, "aku mintamu jangan terlalu akrab dengan siapapun dan hindari apa yang mengarah pada kejahatan dan kerusakan. Waspadalah jangan sampai engkau bergaul dengan orang jahat, karena dia itu seperti pandai besi. Jika apinya tidak membakarmu, asapnya yang akan membuatmu sesak." Sebelum melangkah lebih lanjut, buat teman-teman yang baru hadir, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Juga jangan lupa tinggalkan komentar, karena setiap dukungan Anda akan membuat saya jadi semakin deg-degan. Kita lanjutkan ceritanya. "Wahai ayahku," kata Ali, "aku mendengar dan menurut. Apalagi yang harus aku lakukan?" "Berbuat baiklah bila kamu mampu melakukannya," jawab ayahnya. "Jaga tingkah laku dan hormati semua orang, dan ambillah kesempatan untuk melakukan kebaikan untuk semua orang." "Aku mendengar dan menurut," jawab Ali. "Apalagi ayah?" "Berhati-hatilah kepada Allah," lanjut Majiduddin, "karena Allah selalu mengawasimu. Jaga hartamu dan jangan kau hambur-hamburkan, karena harta itu ibarat salep untuk mengobati luka-luka dalam kehidupan." Kemudian tambah Majiduddin, "Adalah sudah menjadi tanggung jawabku kepadamu. Ingatlah semua wasiatku, semoga Allah selalu melindungimu." Kemudian dia pingsan dan terdiam selama beberapa saat. Kemudian dia sadar, dia beristighfar dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian dia tak bergerak lagi. Putranya menangis meratapinya. Kemudian segera dia mempersiapkan untuk pemakamannya. Warga sekitar, baik besar dan kecil, mengantarkannya ke pemakaman dan menguburkannya. Alisar juga terus mendoakannya. Putranya Alisar bersedih untuknya dan terus mendoakan ayahnya. Dia juga tidak berhenti dari situ sampai ibunya meninggal juga. Tak lama kemudian dia segera mengurus pemakaman ibunya seperti yang telah dia lakukan kepada ayahnya. Setelah beberapa waktu berlalu, kemudian dia mulai menjaga kiosnya, melakukan aktivitas jual beli dan mulai bergaul sebagaimana seharusnya. Dia tinggal selama setahun dengan bijaksana mengingat wasiat dari orang tuanya. Namun, sampai di akhir waktu itu datanglah kepadanya beberapa orang pelacur dengan kepandaiannya yang merayu, lalu menemaninya sampai dia berbalik ikut bersama mereka ke jurang kebodohan dan menyimpang dari jalan yang benar. Dia mulai minum khamar dan sering mengunjungi rumah pelacuran, karena dia berkata dalam dirinya, "Ayahku mengumpulkan kekayaan ini untukku, dan jika aku tidak membelanjakannya, pada siapa lagi aku harus menyerahkannya?" Suatu hari ketika dia duduk untuk beristirahat dari siang hingga sore hari, dia belum juga makan sedikit pun. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan minta bantuan ke teman-temanku yang biasanya aku ajak bersenang-senang. Mungkin salah satu dari mereka akan memberiku makan hari ini." Maka dia pergi berkeliling menemui mereka semua. Tetapi sesering dia mengetuk pintu, tak seorang teman pun yang mau menolongnya dan bersembunyi darinya sampai dia merasa sangat kelaparan. Kemudian dia mencoba berjalan ke arah pasar, di mana di situ dia melihat ada kerumunan orang yang berkumpul mengelilingi seseorang. Dia berkata dalam dirinya, "Aku ingin tahu apa yang membuat orang-orang itu berkumpul bersama."
Sungguh aku tak akan kembali sampai aku melihat apa yang mereka keliling itu. Kemudian dia masuk ke dalam kerumunan itu, yang ternyata ada seorang gadis yang dipajang untuk dijual. Tingginya 5 kaki, badannya ramping, berkulit bersih, pipi kemerahan, melampaui semua gadis pada masanya untuk kecantikan, keanggunan, dan kesempurnaan. Dan namanya adalah Zumurud. Ketika Alisar melihatnya, dia kagum pada kecantikannya dan keanggunannya, lalu berkata, "Sungguh aku tak akan bergerak karenanya sampai aku melihat berapa harga yang diambil untuk gadis ini, dan aku harus tahu siapa yang membelinya." Maka dia berdiri bersama para pedagang lainnya, dan mereka mengira dia juga bermaksud untuk membelinya, mengetahui kekayaan yang dia warisi dari orang tuanya. Kemudian makelar itu berdiri di depan gadis dan berkata, "Hai pedagang, hoi orang kaya, siapa yang akan membuka penawaran untuk gadis ini? Gadis cantik, mutiara yang indah, Zumurud sang pembuat tirai, tujuan para pencari kesenangan dari yang berkeinginan. Bukalah penawaran. Dan untuk membuka penawaran, jangan disalahkan atau dicela." Maka seorang pedagang berkata, "Aku menawar 500 dinar untuknya." "Dan 510, kata yang lain. 600, teriak seorang pria tua bernama Rasiduddin bermata biru dan berwajah keriput. 610, bantah yang lain. "Aku menawarnya 1000, kembali sahut Rasiduddin. Di mana pedagang yang lain terdiam, dan makelar berkonsultasi dengan pemilik gadis itu yang berkata, "Aku sudah bersumpah untuk tidak menjualnya kepada siapapun kecuali dia sendiri yang memilihnya. Kamu tanyalah dia, berkonsultasilah dengannya." Maka makelar itu menghampiri ke arah Zumurud dan berkata kepadanya, "Wahai nona cantik, pedagang di sana ingin membelimu." Dia memandangi Rasiduddin dan melihat seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya dan menjawab, "Aku tak mau dijual kepada janggut abu-abu yang kebusukannya telah membawa penderitaan yang buruk." "Mantap," kataku. "Aku naikkan 10.000, kata Rasiduddin. "Benarkah?" kata makelar. "Baiklah, sekarang nilainya 10.000 dinar." Maka makelar itu memberitahu pemiliknya bahwa Zumurud tak akan menerima Rasiduddin, dan dia berkata, "Tanyakan padanya, bagaimana dengan penawar yang lain?" Kemudian pria lain maju dan berkata, "Saya akan membalinya dengan harga yang sama." Zumurud menatapnya dan melihat bahwa janggutnya diwarnai. Lalu dia berkata, "Dia itu pria cabul yang memalukan." Semua pedagang bertepuk tangan tertawa mendengar perkataan Zumurud. "Demi Allah," kata makelar, "benarkah yang kau bicarakan?" Pedagang itu bertanya apa yang dia katakan. Maka makelar mengulangi kata-kata itu kepadanya, dan dia tahu bahwa yang dikatakan itu benar dan tidak jadi membelinya. Kemudian yang lain datang dan akan membelinya dengan harga yang sama, tetapi dia menatapnya dan melihat bahwa dia hanya memiliki satu mata, dan berkata, "Pria ini bermata satu." Kemudian makelar itu memberinya penawar lain dan berkata kepadanya, "Maukah engkau dijual kepada pria ini?" Dia menatapnya dan melihat bahwa dia pendek dan memiliki janggut yang sudah mencapai pusarnya. "Oh nona," kata makelar, "siapa yang bisa menyenangkanmu dari yang hadir di sini? Tunjukkan yang mana agar aku bisa menjualmu kepadanya." Kemudian Zumurud melihat pedagang itu yang mengelilinginya satu persatu, sampai matanya tertuju pada Alisar. Tatapannya membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama dan hatinya terpikat olehnya. Kemudian dia berkata, "Hai makelar, aku tidak mau dijual kepada siapapun kecuali tuanku yang berdiri di sana. Dia itu yang wajahnya tampan." Ketika makelar melihat Alisar yang berdiri di sana, maka segera dia menyampaikan segala keistimewaannya. Makelar berkata, "Tidak hanya kecantikannya, tetapi pemiliknya berkata kepadanya, 'Jangan kagum hanya pada kecantikannya. Dia juga bisa membuat tirai dari sutra dan menjualnya masing-masing seharga 50 dinar dan butuh 8 hari untuk membuatnya. Siapapun pasti akan senang,' seru makelar, yang memilikinya di rumahnya sebagai harta pribadinya." Dan pemiliknya berkata, "Jual dia kepada siapa yang dia mau." Maka makelar itu mendatangi Alisar dan mencium tangannya, lalu berkata kepadanya, "Ya tuanku, belilah gadis ini, karena dia yang telah memilihmu." Kemudian dia menunjukkan kepadanya semua pesona dan keistimewaannya. Dia menambahkan, "Aku memberimu kegembiraan jika kamu belinya, karena dia adalah anugerah dari Allah." Ali menundukkan kepalanya beberapa saat, kemudian tertawa sendiri dan berkata dalam hati, "Sampai sekarang aku belum sarapan, namun aku malu jika di hadapan para pedagang bahwa aku tak punya uang untuk membelinya." Gadis itu melihat dia menundukkan kepalanya, lalu berkata kepada makelar,
pegang tanganku dan bawa aku ke dia, agar aku bisa menunjukkan diriku padanya dan menggodanya untuk membeliku, karena aku tak akan dijual kepada siapapun kecuali hanya dia. Maka maklar itu menggandeng tangannya dan menempatkannya di depan Alisar dan berkata, "Apa yang menjadi kesenanganmu, wahai tuanku?" Tetapi dia hanya diam, tak memberikan jawaban, dan gadis itu berkata kepadanya, "Oh tuanku, dan apa yang membuatmu sedih sehingga engkau tidak mengajukan penawaran untukku? Tebus aku untuk melakukan apa yang engkau inginkan dan aku akan memberimu banyak keberuntungan." Ali hanya menatapnya dan berkata, "Haruskah aku membelimu secara paksa seharga 1.000 dinar?" "Kalau begitu beli saja aku seharga 900 dinar, jawabnya. "Tidak," kata Ali kembali, dan dia berkata, "Bagaimana kalau 800 dinar?" Dan mereka terus menawar sampai dia mendapatkan harga 100 dinar. Jawab Ali, "Sebenarnya aku tak punya emas sebanyak 100 dinar. "Berapa kekuranganmu dari 100? Tanya Zumurud sambil tertawa. "Demi Allah," jawabnya, "aku tak punya 100 dinar, bahkan tak ada sepeser pun. Karena memang aku tak memiliki dirham ataupun dinar. Sebaiknya kau cari pembeli lain saja." Ketika dia tahu bahwa dia tak memiliki apa-apa, Zumurud berbisik kepadanya, "Pegang tanganku dan bawa aku ke sebuah lorong, seolah-olah kau akan memeriksaku secara diam-diam." Alisar melakukan apa yang dia perintahkan. Kemudian Zumurud mengambil dari dadanya sebuah tas berisi 1.000 dinar yang dia berikan kepadanya dan mengatakan, "Bayar 900 untuk hargaku dan simpan sisanya untuk kita membeli makanan." Dia melakukan apa yang dia perintahkan dan membelinya seharga 900 dinar. Kemudian segera membayarkannya kepada maklar dan pemiliknya, lalu membawanya ke rumahnya yang ketika mereka masuk, dia tak menemukan apa-apa selain lantai kosong tanpa karpet ataupun peralatan masak. Kemudian Zumurud memberinya 1.000 dinar lagi sambil berkata, "Pergilah ke pasar dan belilah perabot dan bejana seharga 300 dinar. Untuk rumah ini juga daging dan minuman senilai 3 dinar. Lalu beli juga sehelai sutra seukuran tirai, benang emas dan perak untuk menjahit sutra 7 warna." Ali segera pergi dan melakukan apa yang dimintanya. Kemudian dia segera melengkapi rumah dengan perabot dan mereka duduk untuk makan dan minum. Kemudian mereka menemui seorang qadhi untuk melakukan akad nikah. Lalu mereka kembali ke rumah dan berangkat tidur. Untuk melanjutkan bersenang-senang, mereka berbaring bersama sampai pagi dengan cinta satu sama lain yang tertanam di hati mereka masing-masing. Keesokan harinya, Zumurud mengambil tirai dan menyulamnya dengan sutra berwarna dengan benang emas dan perak. Dia menyulamnya dengan motif ornamen flora dipadu dengan permainan warna yang memukau, yang membutuhkan waktu 8 hari hingga pekerjaan itu tuntas selesai semuanya. Kemudian dia memotong dan merapikannya dan memberikannya kepada Ali sambil berkata, "Bawa ini ke pasar dan jual ke salah satu pedagang seharga 50 dinar. Tetapi waspadalah, jangan sampai kamu menjualnya kepada orang yang lewat, karena ini akan membuat perpisahan di antara kita, karena kita memiliki musuh yang selalu mengawasi kita." "Aku mendengar dan menurut," jawabnya. Kemudian Alisar bergegas pergi ke pasar dan menjual tirai itu ke salah satu pedagang yang tertarik untuk membelinya. Setelah itu dia membeli bahan-bahan untuk tirai dan sutra, benang emas dan perak seperti sebelumnya, dan tak lupa bahan-bahan makanan yang mereka butuhkan. Kemudian membawa semua ini kepadanya bersama dengan sisa uangnya. Mereka tinggal selama setahun penuh, dan setiap 8 hari dia membuat tirai yang dijualnya seharga 50 dinar. Sampai di penghujung tahun, ketika dia pergi ke pasar seperti biasa dengan membawa tirai yang dia berikan kepada maklar. Kemudian datang kepadanya seorang Nazaret yang menawarnya seharga 30 dinar untuk satu tirai. Tetapi Alisar menolaknya, dan orang Nazaret itu melanjutkan menawar lebih tinggi dan lebih tinggi sampai dia mendapatkan harga 100 dinar dan menyuap maklar dengan 10 keping emas. Maka keputusan kembali di tangan Ali, di mana orang Nazaret itu terus mendesaknya untuk menerima tawarannya dengan mengatakan, "Ya tuanku, janganlah engkau takut pada orang Nazaret, karena dia tidak akan melukaimu." Para pedagang pun langsung mendukungnya untuk menerima tawaran tersebut. Akhirnya dia menjual tirai itu kepada orang Nazaret, meskipun hatinya ragu, dan mengambil uangnya dan segera pulang ke rumah. Saat dalam perjalanan pulang, dia menyadari ada seseorang yang mengikuti di belakangnya. Kemudian dia menoleh di mana orang Nazaret itu mengikutinya. Maka dia berkata kepadanya, "Hei orang Nazaret, mengapa kamu mengikutiku?" "Oh tuanku," jawabnya, "aku ada urusan di ujung jalan sana. Kita kebetulan jalannya searah."
Kemudian Ali melanjutkan jalannya lagi. Tetapi ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, orang Nazaret itu menyusulnya. Maka dia berkata kepadanya, "Hei, apa maksudmu terus mengikutiku kemanapun aku pergi?" "Oh Tuanku," jawabnya, "aku minta air karena aku sedang kehausan. Dan semoga Tuhan Yang Maha Tinggi menjadikan pahala bagimu," kata Ali dalam dirinya sendiri. "Sebenarnya dia lebih kaya daripadaku, harusnya aku yang diberinya air. Tapi ya sudahlah, aku tak akan mengecewakannya." Maka dia masuk ke dalam rumah dan mengambil secangkir air. Tetapi Zumurud melihatnya dan berkata kepadanya, "Oh sayangku, apakah kamu sudah menjual tirainya?" "Sudah," jawabnya. "Ke pedagang atau orang lewat?" tanya dia. Karena Ali takut perpisahan sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Ya, kepada seorang pedagang tentunya," jawabnya. Tetapi Zumurud bertanya kembali, "Katakan padaku yang sebenarnya agar aku bisa tahu harus bagaimana. Dan ada apa ini? Mengapa kau minta segelas air?" "Oh, ini untuk memberi minuman makelar itu," jawabnya. Kemudian Zumurud berseru, "La haula wala quwata illa billah." Kemudian dia mengambil cangkir itu keluar dan kaget ketika mendapati orang Nazaret itu sudah berada di ruang depan. Lalu Ali berkata, "Hai anjing, apa maksudmu memasuki rumahku tanpa izin?" "Oh Tuanku," jawabnya, "tak ada bedanya antara pintu dan ruang depan. Dan aku tak akan bergerak karenanya kecuali untuk pergi keluar. Sedangkan aku sudah berhutang budi kepadamu karena kebaikanmu." Kemudian dia mengambil cangkir itu dan minumnya, lalu mengembalikannya kepada Ali yang mengambilnya dan menunggunya sampai dia pergi. Tetapi dia tidak bergerak. Maka Ali bertanya kepadanya, "Mengapa kau tidak segera pergi?" "Ya Tuhanku," jawab orang Nazaret, "janganlah kau menjadi orang yang setelah melakukan kebaikan lalu mencelanya." "Wahai Tuanku," lanjutnya, "perutku sakit. Bisakah sekarang kau memberiku makan apa saja yang ada di rumah, meskipun itu hanya sepotong roti atau biskuit dan bawang?" "Pergilah, tak usah bicara lagi," jawab Ali. "Tak ada apa-apa di rumah ini." "Oh Tuanku," desak orang Nazaret itu, "jika tidak ada apa-apa di rumah, ambillah 100 dinar ini dan belilah sesuatu di pasar, meski itu hanya sepotong roti dan garam, setidaknya untuk mengganjal perutku dengan ini." Ali berkata pada dirinya sendiri, "Orang Nazaret ini pasti gila. Aku akan mengambil 100 dinarnya dan membawa beberapa dirham saja untuk membeli makanan dan aku akan menertawakannya." "Oh Tuanku," tambah orang Nazaret itu, "aku ingin makanan yang bisa menahan rasa laparku. Mungkin itu bisa roti kering dan bawang saja, karena sepertinya roti dan daging akan lebih sesuai untuk menahan rasa lapar yang lebih ramah." Lalu kata Ali, "Ya sudah, tunggu di sini. Sementara aku akan mengunci ruang tengah dulu. Nanti aku akan kembali sepulang dari pasar." "Aku mendengar dan aku menurut," kata orang Nazaret itu. Maka Ali menutup pintu ruang tengah dan mengunci pintunya dengan gembok, lalu memasukkan kunci itu ke dalam sakunya. Setelah itu dia pergi ke pasar dan membeli keju goreng, madu murni, pisang dan roti, yang dengannya dia kembali kepada orang Nazaret itu. Ketika melihat ini dia berkata, "Ya Tuanku, ini terlalu banyak. Engkau membawa cukup untuk 2 orang, sedangkan aku sendirian. Tapi apakah kamu mau makan bersamaku?" "Silakan makan saja sendiri," jawab Ali. "Aku kenyang." "Oh Tuanku," sahut orang Nazaret itu kembali, "kata orang bijak, dia yang tidak makan dengan tamunya adalah orang yang terlahir dari anus." Ketika Ali mendengar ini, dia duduk dan makan sedikit bersamanya. Setelah itu orang Nazaret memegang sesuatu di tangannya, sementara Ali tidak melihat. Orang Nazaret itu mengambil pisang dan mengupasnya, kemudian membaginya menjadi 2, di mana dia memasukkan ke dalam potongan pisang itu 1 tumbuhan henpen bubuk yang dicampur dengan opium, semacam obat bius yang dengan itu mampu menggulingkan seekor gajah. Kemudian potongan pisang tadi dicelupkan ke dalam madu dan diberikan kepada Alisar sambil berkata, "Ya Tuanku, aku bersumpah demi Tuhan bahwa engkau akan mengambil ini." Ali merasa sungkan karena membuatnya harus bersumpah hanya untuk makan bersamanya. Maka dia mengambil setengah pisang tadi dan menelannya. Tetapi ketika pisang itu masih berada di tenggorokannya dan belum sampai di perutnya, tiba-tiba kepalanya pusing dan lunglai di depan kakinya, seolah-olah belum tidur selama setahun. Ketika orang Nazaret melihat rencana berhasil, dia bergegas bangkit seperti serigala botak yang diberi umpan. Lalu dia segera mengambil kunci ruang tengah dan melarikan diri meninggalkan Alisar yang sudah terkulai lemas. Siapakah sebenarnya orang Nazaret ini? Jadi begini, orang Nazaret ini adalah adik dari pria tua yang akan membeli Zumurud seharga 1000 dinar. Tetapi dia tak bisa mendapatkannya karena dia adalah orang Nazaret.
yang menyamar sebagai seorang muslim dan menyebut dirinya Rasiduddin. Dan ketika Zumurud mengejeknya dan tak mau menerimanya sebagai tuannya, dia mengeluh pada saudaranya, seorang Nazaret yang disebutkan di atas, Barsum namanya, yang berkata kepadanya, "Kamu gak usah khawatir, karena aku akan mendapatkannya untukmu tanpa membayar sepeser pun." Jadi sebenarnya dia adalah seorang penipu yang licik dan jahat. Jadi selama ini dia sudah mengamati dan memperhatikan waktunya untuk memainkan Alisar dengan kelicikannya. Kemudian dia mengambil kunci, lalu dia pergi ke saudaranya dan memberitahunya apa yang telah terjadi. Di mana Rasiduddin segera menaiki bagalnya dan pergi ke rumah Alisar dengan membawa tas berisi 1.000 dinar untuk menyuap kepala polisi dengan alasan menagih hutang agar bisa memasuki rumah Alisar. Dia membuka kunci pintu kamar tengah dengan beberapa orang bersamanya bergegas masuk menuju Zumurud lalu menangkapnya dan mengancam akan dibunuh jika dia berteriak. Kemudian mereka meninggalkan rumah seperti semula dan tak mengambil apapun darinya. Selain itu, mereka meletakkan kunci di sisi Ali dan membiarkannya terbaring di ruang depan, menutup pintunya dan pergi. Rasiduddin membawa gadis itu ke rumahnya sendiri dan menempatkannya di antara wanita dan selirnya lalu berkata kepadanya, "Hei Jalang, aku ini orang tua yang kau tolak dan kau ejek, tapi sekarang aku bisa memilikimu tanpa membayar sepeser pun." "Tuhan akan membalasmu, wahai orang tua jahat," jawabnya dengan wajah penuh air mata, "karena kau telah memisahkanku dengan tuanku." "Kau pikir kau itu siapa?" sahutnya kembali. "Kau akan melihat bagaimana aku akan menghukummu demi kebaikan Mesias dan perawan, kecuali engkau mematuhiku dan meluk imanku. Aku akan menyiksamu dengan segala macam siksaan." "Demi Allah," jawabnya, "meskipun kamu memotongku, aku tidak akan melepaskan imanku karena Allah akan menolongku. Hanya Dia yang Maha Kuasa." Kemudian orang tua itu memanggil para kasim dan pelayan wanita. Dia berkata, "Lempar dia ke bawah." Maka mereka melemparkannya ke bawah dan dia memukulinya. Dia sedih sementara dia menangis dengan sia-sia untuk minta bantuan. Tapi saat itu dia berhenti dan berkata, "Ya Allah, kuatkan aku." Sampai kemudian dia susah bernapas dan pingsan. Ketika dia sudah puas memukulinya, dia berkata kepada Kasim, "Seret dia ke depan dan lempar dia ke dapur dan beri makan." Mereka melakukan perintahnya dan keesokan harinya laki tua terkutuk itu memanggilnya dan memukulinya lagi. Setelah itu dia mintanya mengembalikannya ke tempatnya. Ketika rasa sakit dari pukulan itu mereda, dia berkata, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, aku hanya berserah diri kepadamu." Sementara itu Alisar masih tertidur sampai di keesokan harinya. Ketika pengaruh dari tanaman itu sudah mulai menghilang, kemudian dia terbangun dan berteriak, "Hai Zumurud!" Tetapi tak ada yang menjawabnya. Maka dia segera memasuki ruang tengah dan tak menemukan siapapun. Di mana kemudian dia menyadari bahwa itu adalah ulah si Nazaret yang telah menipunya, dan dia hanya bisa menangis menyesali apa yang terjadi. Dia sangat menyesal ketika penyesalan sudah tidak berguna baginya. Dia menangis serta merobek pakaiannya. Kemudian dia mengambil 2 buah batu dan berjalan berkeliling kota sambil memukuli dadanya dengan batu dan berteriak, "Oh Zumurud!" Sementara anak-anak menguruninya sambil berseru, "Orang gila, orang gila!" Dan orang-orang mengenalnya hanya bisa menangis dan bersedih untuknya dan berkata, mengapa dia sampai seperti ini? Apa yang telah menimpanya? Hal ini dia lakukan sepanjang hari, dan ketika malam mulai gelap, dia berbaring di pinggir jalan dan tertidur sampai pagi. Keesokan harinya dia akan berjalan dan berkeliling kota dengan memukulkan batu itu ke dadanya sampai malam tiba. Sampai ketika dia kembali untuk beristirahat di rumahnya, salah satu tetangganya, seorang wanita tua yang iba melihatnya dan berkata kepadanya, "Semoga Allah selalu menjagamu, nak. Berapa lama kau sudah gila seperti ini?" Selain itu, dia mengenal tetangganya sebagai kekasih yang telah kehilangan gadis yang dicintainya dan berkata, "La haula wala quwata illa billah, anakku. Ceritakan semua awal mula kau mengalami musibah ini. Semoga Allah memberiku kemampuan untuk membantumu menyelesaikannya jika Allah menghendaki." Kemudian dia menceritakan semua yang telah terjadi dan dia berkata, "Oh anakku, memang kau sendiri yang jadi penyebabnya." Dan air matanya berlinang membasahi wajah Ali. Kemudian dia berkata, "Nak, pergilah sekarang dan belikan aku sebuah keranjang seperti yang dibawa oleh pedagang perhiasan, dan penuhi keranjang itu dengan cincin, gelang, anting-anting dan perlengkapan wanita lainnya. Dan jangan ragu, belikan semua yang kau mampu."
Lalu bawalah semuanya padaku, nanti aku akan menyamar sebagai pedagang perhiasan dan berkeliling mencari dari setiap rumah sampai aku mendapatkan berita tentangnya. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil." Mendengar bantuan dari wanita tua itu, Ali sangat bersuka cita dan mencium tangannya. Lalu dia segera bangkit dan keluar. Yang tak makan waktu beberapa lama, dia sudah kembali dengan semua yang dibutuhkannya. Kemudian wanita tua itu bangkit dan mengganti pakaiannya dengan gaun yang penuh tambalan dan kerudung kuning. Kemudian dia mengambil tongkat di tangannya dan berangkat dengan keranjang di kepalanya. Wanita tua itu pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu jalan ke jalan lain, dan dari rumah ke rumah lain, sampai Allah menuntunnya ke rumah Rasiduddin si Nazaret yang terkutuk itu. Ketika melintasi rumah itu, dia mendengar suara rengan dari dalam, dan wanita tua itu memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Seorang pelayan perempuan turun dan membukakan pintu untuknya dan memberi salam padanya. Kata wanita tua itu, "Aku punya barang dagangan, apakah kamu atau orang-orang yang di dalam mau membeli daganganku?" "Boleh," jawab gadis itu. Kemudian wanita tua itu menurunkan keranjang dan mengendongnya di dalam ruangan. Kemudian dia duduk dan meletakkan keranjang dagangannya di depannya, di mana semua wanita yang ada di rumah itu datang mengerubutinya dan masing-masing mencoba dan membeli sesuatu darinya. Wanita tua itu menjelaskan barang dagangannya kepada mereka mengenai harga, bahan, dan modelnya, sehingga mereka sangat bersuka cita sambil mencoba barang-barang yang lain yang ditawarkan. Sementara wanita tua itu menoleh ke kanan dan ke kiri mencari asal suara erangan yang didengarnya dari luar, sampai matanya tertuju kepada Zumurud, di mana dia sudah mengenalinya yang terbaring dalam keadaan tengkurap. Kemudian wanita tua itu menangis dan berkata kepada para wanita itu, "Hai anak-anakku, apa yang terjadi dengan gadis itu? Mengapa dia terlihat sepertinya sedang kesakitan?" Dan mereka menceritakan apa yang telah terjadi dan menambahkan, "Sungguh itu bukan pilihan kami, tapi Tuhan kami yang memberitakan kami untuk melakukannya, dan Tuhan kami sedang dalam perjalanan." "Hei anak-anakku," kata wanita tua itu, "aku ada permintaan untuk kalian. Jika kau tidak keberatan, lepaskan saja tali ikatnya dari tangan wanita itu sampai kembalinya tuanmu. Nanti kalian bisa mengikatnya lagi seperti sebelumnya. Setidaknya kamu akan dapat pahala karena sudah membantu meringankan rasa sakitnya." "Kami setuju selain Anda," jawab mereka. Kemudian mereka melepaskan tali dari tangan Zumurud lalu memberinya makan dan minum. Kemudian perempuan tua itu berkata, "Sepertinya kakiku keseleo sebelum aku masuk ke rumahmu." Kemudian dia menghampiri Zumurud dan berkata kepadanya, "Hai putriku, yakinlah bahwa Allah pasti akan menolongmu." Kemudian dia memberi isyarat kepada Zumurud bahwa dia berasal dari tuannya Alisar. Kemudian dia meminta Zumurud untuk bersiap-siap malam itu dan berkata kepadanya, "Tuanmu akan datang menjemputmu di bangku di bawah galeri. Dia akan bersiul kepadamu, dan jika engkau mendengar siulannya, maka balaslah dengan siul kembali kepadanya, dan kau bisa turun dengan tali dari jendela. Nanti dia akan menjemputmu dan pergi." Zumurud berterima kasih kepada wanita tua itu. Kemudian wanita tua itu segera kembali kepada Alisar dan menceritakan kepadanya apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Nanti tengah malam pergilah ke rumah Rasiduddin. Rumahnya di daerah sini, bentuknya seperti ini dan itu. Setelah itu berdirilah kamu di bawah jendela ruang atas dan bersiulah. Nanti dia akan membalas siulmu dan turun kepadamu. Jika kau sudah berhasil, kau segera bisa membawanya kemana saja engkau mau." Kemudian dia berterima kasih atas jasa baik wanita tua itu. Lalu dia menunggu sampai waktu yang ditentukan. Kemudian dia pergi mencari rumah Rasiduddin si Nazaret, dan tak memakan waktu lama dia menemukan rumah itu sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh wanita tua itu. Kemudian dia duduk di bangku di bawah galeri. Sambil menunggu tengah malam, dia duduk dan mengamati sekitar. Namun rasa kantuk begitu menguasainya karena sudah lama ia tak bisa tidur karena rasa rindunya kepada Zumurud. Ketika sudah mendekati tengah malam, dia seperti orang yang mabuk karena mengantuk berat, hingga akhirnya dia benar-benar tertidur dengan pulasnya. Sementara itu, pada saat yang sama ada seorang pencuri yang keluar malam itu berkeliaran di pinggiran kota untuk mencari sasaran pencurian sampai dia melewati rumah Rasiduddin. Dia mengelilingi rumah itu tapi tak menemukan cara untuk memanjat ke dalamnya. Kemudian dia menghampiri ke arah bangku di mana dia melihat Alisar yang sedang tertidur pulas. Lalu pencuri itu mengambil sorbannya. Pada saat yang sama Zumurud melihat keluar dan melihat pencuri itu sedang berdiri di dalam kegelapan. Dia berpikir itu adalah tuannya yang sedang menjemputnya, maka dia bersiul padanya, dan pencuri itu bersiul kembali kepada Zumurud.
Kemudian dia bergegas turun dengan menggunakan tali yang diberi oleh wanita tua itu serta membawa sepasang tas pelana yang penuh dengan emas. Ketika pencuri itu melihatnya, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Ini aneh sekali. Ternyata uang yang dicari malah datang dengan sendirinya." Kemudian dia mengambil tas pelana itu, dia membiarkan Zumurud turun di pundaknya dan segera pergi dengan secepatnya dengan posisi Zumurud yang masih berada di pundak pencuri itu. Kata Zumurud, "Wanita tua itu memberitahuku bahwa kondisimu sedang lemah karena memikirkanku. Tapi lihat ini, engkau lebih kuat dari seekor kuda." Pencuri itu tidak menjawab. Kemudian Zumurud meletakkan tangannya ke wajah pencuri itu dan merasakan jangkutnya yang seperti sapu kamar mandi, di mana dia ketakutan dan berkata kepadanya, "Siapa kamu?" "Hei pelacur," jawabnya, "aku adalah Jewan Al-Kurdi, tangan kanan dari kelompok Ahmed Ad-Danaf. Kami kawanan 40 perampok yang semuanya akan menggilirmu malam ini dari senja hingga fajar." Ketika Zumurud mendengar kata-katanya, dia menangis dan berusaha melepaskan diri dari perampok itu. Namun mengetahui itu hanya sia-sia, maka dia hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Seringkali saat kita lolos dari satu masalah, kita jatuh ke dalam masalah yang jauh lebih buruk." Bagaimana Jewan bisa datang ke tempat itu? Jadi begini ceritanya. Dia berkata kepada Ahmad Ad-Danaf, "Wahai tuanku, aku pernah ke sini sebelumnya dan aku tahu ada sebuah gua di luar kota yang bisa menampung 40 jiwa. Jadi aku akan pergi mengeceknya ke sana dan meletakkan ibuku di dalamnya. Kemudian aku akan berkeliling kota dan mencuri uang buatmu yang akan aku simpan sampai engkau datang. Bagaimana menurutmu tuanku?" "Lakukan apa yang kau mau," jawab Ahmad. Maka Jewan menjemput dan membawa ibunya di dalam gua dan meninggalkannya di sana. Tetapi ketika dia keluar, dia melihat ada seorang prajurit yang terbaring dan tertidur dengan kudanya yang ditambatkan di sampingnya. Maka dia segera membunuhnya dan mengambil pakaian dan pedangnya. Kemudian menyembunyikan bersama ibunya di dalam gua, di mana dia juga mengikat kuda itu di dalamnya. Kemudian dia pergi ke kota untuk mencari sasaran pencurian sampai dia melewati rumah Rasiduddin dan mencuri sorban Alisar dan menculik Zumurud seperti yang kita ceritakan sebelumnya. Sekarang kembali kepada pencuri yang menggendong Zumurud di pundaknya, di mana pencuri itu tak berhenti berlari menuju gua, lalu meletakkan tas pelana berisi emas dan Zumurud di dalamnya. Kemudian pencuri itu mengikatnya agar tidak kabur, sementara dia akan melaporkan hasil curiannya kepada Ahmad Ad-Danaf. Sementara itu, Zumurud berkata kepada dirinya sendiri, "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencari jalan keluar. Jika aku menunggu sampai 40 orang ini datang, mereka akan menggilirku sampai mereka membuatku seperti kapal yang mau karam." Kemudian dia menoleh ke wanita tua yang berada di dalam dan berkata kepadanya, "Oh bibiku, maukah kamu datang ke pintu gua? Bantulah aku melepaskan ikatan ini, karena aku mau mandi." "Ayah putriku," jawab wanita tua itu, "sudah lama sekali aku tidak mandi karena orang-orang ini selalu membawaku pindah dari tempat satu ke tempat yang lain." Maka mereka duduk di depan gua dan Zumurud duduk di belakang wanita tua itu sambil menyisir rambutnya untuk menghilangkan kutu yang ada di kepalanya. Ini dilakukan agar wanita tua itu merasa nyaman dan tertidur. Di mana setelah memastikan wanita tua itu sudah tertidur pulas, Zumurud segera bangkit dan mengenakan pakaian prajurit yang terbunuh tadi dan menutupi kepalanya dengan sorban dan mengikat pedangnya di pinggangnya sehingga dia tampak seperti seorang lelaki. Kemudian dia mengambil tas pelana yang penuh dengan emas dan menaiki kudanya. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, "Wahai yang Maha Pelindung, lindungilah aku. Jika aku masuki toko kota melewati gerbang, jika ada prajurit yang melihatku, bisa dipastikan mereka akan membahayakanku." Maka Zumurud memilih lewat belakang kota, di mana dia akan melewati sebuah hutan kecil. Selama 10 hari dia hanya makan buah-buahan dan minum air sungai beserta kudanya. Dan pada hari ke-11, dia melihat di depan ada sebuah kota yang sepertinya menyenangkan dan aman dengan bangunan-bangunan yang baik dan tertata rapi. Setelah itu dia mendekat. Dia melihat sekelompok pasukan dan Amir serta beberapa tokoh dari kota itu berdiri di depan gerbang, di mana hal itu membuatnya keheranan dan berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa orang-orang kota ini semuanya berkumpul di gerbang? Pasti telah terjadi sesuatu." Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Mungkinkah ada harapan Zumurud akan bertemu lagi dengan tuannya Alisar? Simak kelanjutan kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.